Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang memimpin kami setengah tahun dari tahun 2023. Kami memasuki bulan yang ke-7 dan kiranya Tuhan terus menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan sertailah ketika kami mau membaca dan merenungkannya, kiranya Engkau sendiri yang membuka hati pikiran kami. Sertailah hamba-Mu Bapa, Engkau berikan kemampuan untuk bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya kepada saudara kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Dan kiranya firman Tuhan yang akan mengubah pola pikir dan juga hidup kami serta karakter kami. Dengar doa kami Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita membaca bersama-sama Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya ke-18 sampai 22. Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita adalah perintah berpuasa. Semua agama dan kepercayaan memiliki ajaran berpuasa. Dan maksud mereka memiliki artinya dan tujuannya masing-masing. Ya. Nah, saudara, saya tidak tahu ketika saudara mendengar kata puasa, apa yang ada di benak saudara, apa yang saudara mengerti tentang berpuasa. Ya, masing-masing nanti lewat khotbah hari ini, mari kita introspeksi kembali dan sekaligus kalau ada yang salah di dalam pikiran kita, pengertian kita, mari kita ubah. Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Saudara, saya tadi mengatakan agama dan kepercayaan punya ajaran berpuasa. Masing-masing punya maksudnya, masing-masing punya tujuannya. Itu betul, ya. Nah, karena itulah saudara, kita lihat di dalam nats yang baru kita baca. Ini pun ada perbandingan, ya. Suatu kali orang-orang melihat murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa. Tapi yang mereka lihat pada murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Mungkin sekali pada waktu itu adalah hari tradisi orang Yahudi berpuasa. Memang kita tidak tahu itu hari Senin atau hari Kamis, ya kan? Tradisi Yahudi itu kalau puasa itu Senin Kemis, saudara. Sama satu lagi hari raya pendamaian, ya. Nah, saudara, pada waktu itu orang-orang lihat, loh ini kan harinya hari berpuasa. Tapi kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa?
Karena itulah mereka menanyakan kepada Yesus. Yesus yang ajarannya sangat menakjubkan banyak orang. Yesus yang kalau membuat mujizat membuat orang-orang terkagum-kagum. Yesus yang namanya sudah terkenal dan dikenal banyak orang. Kenapa kok tidak mengikuti tradisi? Saudara, bukankah ini kebiasaan kita, bukan? Suka membanding-bandingkan, ya. Saudara, jadi pada waktu itu orang-orang pun coba membanding-bandingkan antara murid-murid Yohanes Pembaptis, orang-orang Farisi, kemudian murid-murid Yesus. Ya. Saudara, kita juga sering begitu ya, banding-bandingin gereja kita dengan gereja tempat lain, ya. Banding-bandingin usaha kita dengan usaha tempat lain, ya kan begitu ya. Saudara, memang itu natural ya, sepertinya manusiawi ya. Memang tidak salah sih kalau saudara dan saya membandingkan dalam arti kita mungkin mau belajar ya. Dalam arti kita mungkin mau belajar, kita mau lebih berkembang. No problem ya, no problem kalau itu memang tujuan kita ya. Tetapi kebanyakan kalau sifat membandingkan itu adalah kita mau tahu kita lebih baik atau enggak. Ya, kita lebih baik atau enggak. Atau yang kedua, kita mau cari yang lebih baik. Gini ya saudara, gereja saya harus lebih baik dari gereja lain supaya orang banyak datang. Karena tujuannya mau lebih baik, akhirnya apa? Pakai segala cara supaya lebih baik. Tapi bukan lagi kebenaran yang dicari. Bukan lagi kebenaran yang ditekankan. Tapi apa? Pokoknya ibadahnya lebih baik. Nah saudara, itu yang terjadi pada murid-murid orang-orang yang pada waktu itu mungkin mereka lagi cari komunitas, cari siapa yang harus mereka anut. Yohanes Pembaptis punya murid-murid. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis luar biasa pada waktu itu. Orang-orang Farisi juga punya murid-murid. Itu juga sangat bagus, tanda petik. Tapi ini orang yang baru muncul, yang namanya Yesus dari Nazaret. Ya, baru muncul, memang telah merebut hati banyak orang. Sampai dikatakan murid-murid Yohanes pun banyak yang tertarik mengikut Yesus. Sampai ada sebagian murid ngomong, lapor sama gurunya, Pak Yohanes Pembaptis, rekan-rekan kita, murid-muridmu banyak yang mengikut dia, Yesus yang kau baptiskan itu. Tapi Yohanes Pembaptis menjawab dengan penuh bijaksana dan tidak iri hati, tidak menjadi sirik, tidak menjadi marah. Dia katakan, biar dia makin besar, aku makin kecil. Saudara, jarang ada orang yang begini. Jarang. Kalau kita membanding-bandingkan usaha kita kan maunya apa? Usaha saya makin besar. Kalau bisa saingan kita makin kecil. Betul kan? Bahkan tidak ragu-ragu sudah. Saya mendengar waktu saya ke Makassar sudah. Katanya kebiasaan dari orang-orang pedagang-pedagang ya di sana katanya, ya, tapi saya tidak tahu kebenarannya. Ya. Kalau bisa kasih doa-doa supaya tetangganya usahanya makin kecil, ya kan? Tidak ada pelanggan yang datang. Saudara, kebanyakan orang sifatnya begitu, ya, kebanyakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saudara dan saya melakukan doa puasa, ya apa yang ada pada benak kita? Kita mau belajar konsep puasa menurut Alkitab. Walaupun di dalam Alkitab ada berbagai macam konteks, ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari. Tetapi saudara tidak boleh lupa bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu.
Itu satu kesatuan. Kita mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Alkitab itu diberikan oleh Allah. Dalam arti bukan turun dari surga, tetapi Allah memberikan inspirasi. Allah memimpin dengan rohnya kepada setiap penulis Alkitab untuk menuliskan apa yang Tuhan mau. Sehingga Alkitab ini adalah satu nafas dengan Tuhan. Ya, itulah disebut theopneustos, ya. Theopneustos. Satu nafas, nafas ilahi, ya, yang dimasukkan tanda petik di dalam tulisan-tulisan itu. Nah, saudara, karena itulah harusnya orang ketika membaca Alkitab, jikalau sungguh-sungguh bergantung kepada roh Tuhan, dia akan punya pengertian yang sama dengan kita. Kalau itu rohnya sama, satu roh, satu baptisan, satu pengakuan, satu iman, satu Allah, satu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan dalam surat Efesus. Nah, saudara, karena itulah pada kenyataannya memang telah terjadi gereja pecah-pecah, gereja banyak aliran, gereja masing-masing punya ajaran yang kadang-kala bisa bertentangan. Ya berarti itu ada roh lain yang sedang bekerja. Ada roh lain yang sedang bekerja. Dan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes sudah mengingatkan. Akan banyak roh yang keluar bekerja menyesatkan. Nah, disinilah saudara dan saya harus waspada. Kita harus mengerti dengan baik-baik. Karena itulah tidak mengatakan, oh gereja A berpuasa, gereja B berpuasa. Oh berarti sama dengan kita. Tidak, belum tentu. Waktu itu murid-murid Yohanes berpuasa, murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan yang harusnya membuat kita semakin tahu apa maksud tujuan berpuasa. Ini sebetulnya berkaitan dengan apa? Semua rutinitas ibadah kita, semua rutinitas kehidupan spiritualitas kita sebagai orang Kristen. Ya. Yang pertama, perintah berpuasa itu adalah mengajak kita untuk bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Saudara, agama dan tradisi itu sering berjalan beriringan, berjalan bersama. Kepercayaan lalu menimbulkan tradisi. Maka dengan demikian maka tradisi dan kepercayaan itu berjalan beriringan. Tapi sejalan dengan waktu, maksudnya dengan bertambahnya waktu, akhirnya seringkali manusia kehilangan spirit dari agama. Ya. Tapi yang dilakukan adalah tradisi. Sehingga mengurangi bahkan menghilangkan roh agama itu. Contohnya Yudaisme. Tadi saya katakan Yudaisme itu punya tradisi berpuasa di hari raya pendamaian, kemudian plus hari Senin dan Kemis. Itu ajaran dari Yudaisme, ya. Jadi pada waktu zaman Tuhan Yesus melayani, saudara, termasuk murid-murid Tuhan, mereka tahu itu. Hari raya pendamaian, setiap Senin dan Kemis pasti ada gerakan puasa. Tetapi yang mereka lakukan berpuasa itu hanya puasa dalam arti apa? Tradisi. Mungkin tidak makan, mungkin tidak minum, lalu melantunkan doa-doa. Ya, melantunkan doa-doa. Kalau saya belajar latar belakang perjanjian baru, sudah orang Yahudi itu punya banyak doa-doa, ya. Ada ajaran. Karena itu murid-murid pernah tanya kepada Tuhan Yesus, murid-murid Yohanes punya doa. Orang Yahudi juga guru-guru lain punya doa. Tuhan, ajar kami berdoa. Lalu muncullah doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami itu salah satunya ditulis dalam Injil Lukas adalah karena permintaan dari murid-murid Yesus yang tidak mau kalah dengan murid-murid yang lain.
Murid-murid Yohanes, murid-murid rabi ini, rabi itu, mereka punya formula doa. Nah, formula doa kalau diucapkan, kalau dilantunkan, kalau disuarakan, misalnya di rumah ibadah atau di perempatan jalan atau di rumah-rumah, wah langsung tahu ini ajaran doanya Yohanes Pembaptis, gitu ya. Ini ajaran doanya rabi apa, langsung tahu mereka. Nah, karena itulah doa Bapa kami diucapkan, maksudnya diajarkan oleh Yesus karena permintaan murid-murid. Nah, seolah-olah kalau saudara dan saya mengucapkan doa Bapa kami, wah ini muridnya Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi saudara, kalau akhirnya saudara dan saya hanya mengucapkan doa Bapa kami, hanya mengucapkan dari mulut saja, tapi tidak keluar dari hati, maka saudara sudah kehilangan roh agama itu, spirit. Begitu pula setiap kali pengakuan iman rasuli, kita kan setiap ada tradisi itu. Setiap kali saya mengucapkan pengakuan iman rasuli, saya mengucapkan dengan kata-kata saya, tapi tetap saya dalam pengertian saya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu betul-betul keluar dari hati saya. Saya mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Kalau saudara tidak lakukan itu, berarti saudara cuma tradisi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itulah kemudian pada waktu mereka bertanya, Tuhan mencoba menjawabnya di ayat 19 dan ayat 20 dengan satu tradisi juga. Ini Tuhan Yesus itu hebat loh. Dia betul-betul guru yang luar biasa. Model pengajarannya itu luar biasa. Dia sering memakai kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang dia ngomong garam, dia ngomong terang, ya kan. Itu semua adalah hal yang nyata dipahami oleh orang pendengar-pendengarnya pada waktu itu. Termasuk pada waktu menanyakan ini. Lalu Yesus ngomong di ayat 19. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, ya, sedang mempelai itu bersama mereka? Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelainya bersama mereka? Nah, itulah saudara, pada waktu saya membaca firman Tuhan ini, mempersiapkan khotbah ini, saya renungkannya. Saya menangkap pengertiannya. Berarti yang Tuhan mau ketika saudara dan saya berpuasa, saudara dan saya berdoa, saudara dan saya membaca firman, saudara dan saya beribadah di gereja, saudara dan saya menjalankan hidup sehari-hari sebagai orang Kristen, selalu harus sadar Tuhan bersamalah dengan aku. Kalau saudara tidak punya semangat ini, tidak punya pengertian ini, semua yang saudara dan saya lakukan nol, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menjawab tradisi. Saudara-saudara, pasangan yang menikah pada zaman itu di orang Yahudi, kalau sedang ada pernikahan itu akan dilangsungkan, boleh katakan kebanyakan 1 minggu. Saudara ingat perjamuan di Kana, Yohanes pasal yang kedua. Saudara membaca Alkitab, justru kekurangan anggur, betul kan? Itu berarti lagi pesta. Memang betul sedang mempelai, itu masa bahagia. Karena itu mempelai menyediakan makanan yang secukupnya untuk mereka. Bahkan ada yang 7 hari. Saudara, kita kalau menikah sekarang 7 hari saudara, bangkrut saudara. Ya, 7 hari bangkrut ya. Tapi saudara, beda dengan kita zaman sekarang. Orang dulu saudara, kalau ada pernikahan orang Yahudi kebanyakan tanda petik masih ada etikanya. Beda dengan orang Yunani Romawi. Ada pesta saudara, mereka penuh dengan hawa nafsu, keserakahan. Itulah orang Romawi dan Yunani saudara, kalau ada pernikahan apalagi di kerajaan yang mewah-mewah saudara, wah sudah makan kenyang, mereka keluar ke tempat tertentu, mereka gorok-gorok
kerongkongannya, mulutnya dibuka, digorok-gorok begitu supaya apa? Dimuntahin semua lalu masuk lagi makan lagi. Ya. Saudara kalau nggak percaya coba saudara sudah makan kenyang gorok-gorok gitu. Kerongkongan saudara pasti muntah. Ya. Saudara, oh enggak kok Pak Yohanes musuh, enggak, aku gorok-gorok enggak. Ya karena saudara nggak mau muntah. Karena mungkin nggak mau makan lagi. Ya. Tapi zaman itu begitu. Tapi berbeda saudara, orang Yahudi ketika menikah itu boleh kata hampir 1 minggu. Kalau zaman sekarang sudah menikah, mikirannya apa? Bulan madu, betul kan? Bulan madu mikirannya mau kemana? Sudah dengan pasangan tok, sudah yang lainnya dianggap tuh kos, dunia milik berdua, yang lain kos. Ya. Saudara, beda sekali. Karena itulah ketika Tuhan mengatakan tradisi ini, disinilah saudara maksud pengajaran Tuhan. Bersama dengan Tuhan itu lebih penting dibandingkan dengan tradisi-tradisi agama. Itu pada waktu saudara dan saya menjalani puasa ataupun berdoa ataupun beribadah, terserahlah dalam tradisi gereja, bergereja. Yang terpenting adalah bersama Tuhan. Pada waktu saya bergumul pelayanan di GKI Surabaya, belum ada tempat ibadah. Berjuang, saya hanya memahami satu hal. Tuhan, kalau Engkau tidak bersama saya, semua yang saya lakukan percuma. Itu selalu menjadi kesadaran saya. Begitu pula dalam pelayanan sampai sekarang. Tuhan, kalau Engkau tidak bersama saya, percuma. Sebab itulah pada waktu berpuasa, berdoa, mari kita betul-betul mencari rencana Tuhan. Mari kita mencari kehendak Tuhan. Mari kita mengetahui apa kehendak Tuhan untuk kita. Supaya kita bisa menjalankannya. Nanti pemuda di youth service ya, minggu kedua bagus tuh ya, mengenai panggilan Tuhan. Ya, anak-anak muda silakan datang ya. Saudara, tidak semua saudara harus jadi hamba Tuhan. Nanti kalau saudara semua jadi hamba Tuhan, gedung gereja siapa? Umatnya, betul kan? Kalau semuanya ini pendeta, gue khotbah sesama pendeta ya kan enggak lucu gitu ya. Ya yang dipanggil menjadi hamba Tuhan ya sudah jadi hamba Tuhan. Saudara sebagai pebisnis, saudara sebagai pedagang, saudara sebagai pekerja, saudara sebagai karyawan, saudara sebagai direktur. Lakukanlah itu bersama Tuhan dan mengetahuilah kehendak Tuhan. Saudara, seringkali kalau kita berdoa, apalagi di dalam kesusahan-kesusahan, kita selalu kan mintanya apa saudara? Tuhan, tolong saya lagi susah Tuhan, berkati saya. Betul kan? Banyak kan gitu ya, otomatis gitu ya. Lagi sakit, Tuhan jamah saya, sembuhkan saya. Betul kan? Sering begitu kan? Saya mau tanya, kalau Tuhan, saudara lagi sakit, Tuhan tidak sembuhkan, saudara mau apa? Komplain. Kalau saudara lagi susah, lagi kesulitan, lalu Tuhan tidak menolong saudara, sampai sekian lama Tuhan tidak menolong saudara, saudara mau apa? Tinggalkan Tuhan. Berarti selama ini alat-alat rohani, doa, Alkitab, ke gereja itu cuma diperalat sama kita. Berarti kita memperalat Tuhan. Saudara, kita telah berdosa banyak loh kepada Tuhan. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpuasa loh 40 hari. Kita pernah pelajari itu. Ya, menang atas pencobaan. Tuhan Yesus sengaja dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan pencobaan itu iblis ingin Yesus itu keluar dari jalur rel tujuan kedatangannya.
tujuan pelayanannya. Iblis pengennya begitu. Tapi karena Tuhan kita mengetahui dengan jelas, dia tidak mau keluar dari rel itu. Saudara, sebetulnya contoh-contoh ayat Alkitab itu banyak. Ya, banyak. Musa berpuasa karena disuruh Tuhan naik ke Gunung Sinai, dia 40 hari 40 malam bersama Tuhan, tidak makan, tidak minum. Tapi saya percaya dia bercakap-cakap dengan Tuhan dan dia mengerti kehendak Tuhan, apa yang dia harus lakukan di dalam tugasnya memimpin bangsa Israel melewati padang gurun untuk memasuki tanah Kanaan. Musa. Kita lihat lagi Esra, Nehemia. Mereka berpuasa. Nehemia membangun tembok Yerusalem yang waktu itu runtuh. Esra tahu ini keadaan rakyat Yahudi sudah tidak tahu banyak firman Tuhan. Karena itu Esra bergumul, dia berdoa, berpuasa, mohon ampun kepada Tuhan. Saudara mau siapa lagi? Tuhan Yesus sudah. Rasul-rasul. Gereja mula-mula pada waktu itu banyak dianiaya. Kisah Rasul pasal 4 kalau saudara baca. Mereka diancam, jangan bicara mengenai nama itu, nama Yesus. Kalau tidak, kami akan menganiaya, kami akan memenjarakan, kami akan memusnahkan kalian. Apa doa dari rasul-rasul? Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan, gitu. Tuhan, lindungi kami supaya tidak dianiaya, begitu. Tuhan, tolong orang-orang itu ditutup semua matanya sehingga mereka tidak melihat kami. Begitu? Enggak. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami keberanian untuk tetap memberitakan firman-Mu. Itu mereka yang mengerti bersama Tuhan. Kita seperti anak-anak cengeng kalau mengalami kesulitan. Kita seperti orang-orang yang lemah ketika menghadapi tantangan-tantangan. Kita bukannya semakin bersemangat, semakin memohon kekuatan dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah gadis bijaksana dan gadis bodoh yang tercantum di dalam Injil Matius pasal 25. Tradisi, mau menyambut kedatangan mempelai, mereka membawa lampu ya, kaki dian bawa lampu. Ya. Mereka siapkan diri dengan baik. Tapi yang bodoh tidak membawa minyak untuk terus-menerus menyalakan pelitanya. Spiritnya itu lupa. Yang bijaksana membawa minyak. Perumpamaan itu diceritakan, akhirnya gadis bodoh minta minyaknya juga. Minyak kami hampir habis, tolong ya. Gadis bijaksana, enggak bisa dong, enggak cukup untuk kita berdua. Ini hanya untuk persediaan, masing-masing hanya menyediakan untuk dirinya sendiri. Perumpamaan itu mengajar satu hal. Keselamatan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Saudara jangan berpikir mendengar khotbah pendeta yang hebat-hebat membuat saudara selamat. Tidak. Saudara jangan berpikir beribadah di gereja yang besar membuat saudara selamat. Tidak. Gadis bijaksana itu kan, masa bijaksana wong enggak ngasih persediaan minyak, berarti kan enggak punya kasih. Saudara tidak boleh menafsirkan begitu. Saudara mau perjalanan ke Gunung Bromo, naik mobil, ya, yang satu tidak ngukur ya, tidak ngukur ya bensinnya begitu ya. Lalu berduaan, ya, rombongan itu. Lalu ini mau habis ini gimana ini? Bagi dua dong. Memangnya begitu? Ya tidak bisa. Ya memang, gampang ke pom bensin, ya memang tinggal ke pom bensin, tinggal kalau ada uang. Ya kan? Tapi ini pengertiannya adalah
Tidak bisa, mau beli minyak di mana? Persediaan kami tidak cukup kalau dibagi dua. Itu artinya apa? Spiritualitas tidak bisa dibagi-bagi. Bagaimana saudara dan saya harus bersama Tuhan dan selalu mengikut sertakan Tuhan. Kalau tidak, semuanya sia-sia. Sebab itulah ketika Musa, Tuhan mengatakan, aduh, bocah ini, ya ini pakai bahasa saya ya. Aduh, Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Aku rasanya mau musnahkan mereka. Kesal sekali. Dikasih mujizat yang begitu banyak, begitu menakjubkan, gak berubah. Karena itu saudara, kalau saudara berpikir mujizat membuat orang percaya Yesus, itu nonsen. Waktu itu Musa mujizatnya membelah Laut Merah, saudara. Membuat Israel bertobat. Tidak semua. Hanya karya Tuhan yang mengubah setiap hati orang. Itu yang betul-betul membuat orang bertobat. Ketulah Musa pada, aduh aku, sudahlah. Gimana ya, aku akan kasih malaikat saja yang di depan sana. Musa akhirnya berdoa apa? Tuhan, kalau Engkau tidak bersama kami, percuma semuanya. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada Musa. Oke, aku akan menyertai. Itu yang pertama, bersama Tuhan. Jadi kegiatan-kegiatan saudara dan saya juga sama saudara ini. Saya melayani Tuhan, nanti saya perjamuan kudus. Saya persiapkan hati. Tuhan bersamalah dengan saya. Karena kalau saya melaksanakan ini cuma tradisi, ya tradisi. Nol, tidak ada artinya. Nanti saudara ketika ngambil roti dan anggur, tidak disertai dengan kepercayaan. Aku percaya Tuhan, ini lambang tubuhmu yang mati, tapi tubuhmu yang juga sudah bangkit. Aku percaya Tuhan. Kalau saudara tidak punya itu semua, nol. Yang kedua, pembaruan hidup. Saudara, esensi agama itu sebetulnya adalah pembaruan hidup, ya. Tidak pernah berhenti, jangan mati. Pertumbuhan, setiap kita sebetulnya ada pertumbuhan, ya, anak kecil bertumbuh, tapi ketika sudah dewasa kita tidak bertumbuh secara fisik, tapi kita bertumbuh secara mental, cara berpikir. Saya sudah dewasa ya, tinggi tubuh saya ya segini aja, 165. Saya tidak pernah lebih tinggi, tidak pernah. Kalau tambah gendut pernah, nah karena tambah berat badan ya, tambah melebar itu pernah ya. Terus jadi kurus, sekarang mulai melebar lagi gitu ya, mulai tambah. Tapi apakah saya bertumbuh secara mental, bertumbuh secara karakter, saya bertumbuh juga secara apa? Berpikir, pola pikir. Kalau anak kecil sekolah minggu harus bertumbuh juga. Tapi kalau hanya tumbuh secara fisik, tapi pikirannya masih kayak anak-anak, mentalnya masih kayak anak-anak, berarti apa? Dia belum bertumbuh dewasa. Saudara, saya ingatkan kepada saudara, ikan mati selalu bersama arus, tapi ikan hidup selalu melawan arus, betul nggak? Itu kalau saudara dan saya hidup secara rohani dengan benar, saudara nggak akan sembarangan goyang. Ikut ke sana, ikut ke sini. Tidak akan goyang. Ikan hidup, apalagi ikan salmon, waduh, terus melawan arus. Karena dia punya tujuan, dia harus ke sana ketika mau bertelur. Setelah bertelur selesai, dia harus pulang lagi. Karena dia punya tujuan. Walaupun arusnya kuat, dia lawan terus arus. Ada yang mati, ada yang berhasil nyampe tujuan. Tidak apa-apa.
Yang penting apa? Dia sudah menjalankan tujuannya. Sampai atau enggak apa-apa. Yang penting apa? Dia hidup. Kalaupun ditangkap beruang ya sudah, dia jadi mati karena berjuang. Saudara, pembaruan hidup harusnya terjadi karena Tuhan bersama kita. Dia adalah sumber hidup kita. Karena itulah dia akan terus berkarya menyempurnakan kita. Sebab itu hidup keagamaan kita tidak diukur dari kegiatan agama. Orang Yahudi berpuasa pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Setiap hari Senin dan Kamis. Akhirnya orang Yahudi pola pikirnya gak berubah. Karena itu semua apa? Tradisi. Makin kolot dengan tradisinya. Itu ketika Tuhan datang mau rubah mereka gak gampang. Walaupun ada sebagian orang Yahudi berubah sih. Nikodemus itu diubah oleh Tuhan akhirnya. Ya, beberapa orang Farisi diubah oleh Tuhan menjadi percaya. Ada. Tapi pemimpinnya tambah keras. Orang Farisi itu kan suka ngawasi, ya, suka ngawasi orang lain. Naati Tuhan enggak? Tuhan Yesus pernah ngomong, mereka menambah tradisi untuk memperberat umat Tuhan, tapi mereka sendiri tidak pernah melakukannya. Itu orang Farisi. Ya, karena itu saya enggak mau jadi orang Farisi. Saya enggak mau memperberat saudara. Tapi saya ingin spiritualitas dari Tuhan itu beserta saudara. Kalau spiritualitas Tuhan itu beserta saudara, saudara sudah punya kesadaran sendiri. Enggak perlu dia apa? Didorong-dorong. Saya ingat waktu anak saya masih kecil ada satu lagu rohani anak-anak. Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Manusia yang dorong, tidak maju malah jatuh. Kalau nggak mau, betul kan? Jatuh atau ngelawan, kita semakin kuat, ya jatuh dia. Tapi kalau yang mendorong Tuhan dalam arti spiritnya itu dari Tuhan, itu keluar sendiri, punya kesadaran. Spiritualitas itu mengubah pola pikir, mengubah mental, mengubah karakter, bahkan menjadi tingkah laku. Sehingga ketika saudara dan saya datang beribadah, itu bukan rutinitas gerejawi, rutinitas agama. Ya saya orang Kristen, bawa Alkitab. Kalau dulu bawa Alkitab ya. Sekarang jarang. Sekarang kalau apa? Nggak bawa handphone, ya kan? Karena wah di dalam handphone saya ada Alkitab. Tapi kadang-kala sudah bukan Alkitab yang dibaca waktu handphonenya dibuka, tapi Facebook, Instagram yang dilihat. Karena apa? Spirit dari Tuhan tidak ada pada saudara. Walaupun di gereja sudah ditulis handphone dimatikan, di off, tetap tidak ada. Karena apa? Karena mungkin pikiran saudara sudah nyantol ini handphone. Tapi handphone ini saudara tidak lihat lagi sebagai ini cuma alat yang saya bisa pakai. Tapi jangan sampai handphone menjadi Tuhan bagi saya. Di mana itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kan itulah saya pada waktu ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan pelayanan. Aduh, tugas pelayanan kita semakin sulit. Merubah pola pikir orang, merubah konsep orang, mengubah mental orang itu gak gampang. Kami waktu itu sempat cerita, waduh Musa yang itu pun dengan mujizat yang luar biasa itu. Bahkan tiap hari tiang awan, tiang api menyertai, itu gak dianggap loh sama orang Israel. Gak dianggap lagi, betul kan? Mereka gak ada rasa takut kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan dengan murkanya lalu sebagian orang dibunuh, mereka mulai ketakutan karena takut mati.
Saudara, tugas pelayanan itu sulit sekali merubah konsep. Karena apa saudara? Di dalam diri kita ini semua sudah ada konsep. Latar belakang keluarga, apalagi dulu belum percaya Tuhan. Waduh, macam-macam. Dulu saya kalau ngomong berpuasa pikirannya mah cacai. Karena orang Tionghoa, betul kan? Kalau saudara orang Jawa, mutih. Cuma minum air putih sama dikit beras, ya nasi putih dikit, mutih. Padahal berpuasa yang Tuhan inginkan bukan itu. Itu semua cuma tradisi. Tapi yang harus dicari maknanya adalah kebersamaan dengan Tuhan itu. Yang kedua, apakah itu merubah hidup kita? Merubah pola pikir kita, merubah mental kita, bahkan karakter kita. 12 Maret 1812 adalah peristiwa yang mengejutkan. Tragedi kebakaran terjadi di Serampore, India. Bukan karena seluruh penduduk kebakar, bukan karena seluruh daerah itu kebakaran, tapi karena ada satu tempat pelayanan dari seorang misioneri yang bernama William Carey terbakar hebat. Semuanya hangus menjadi abu. Kerugiannya tidak bisa terhitung. Memang korban tidak ada, tetapi peralatan-peralatan barang-barang yang penting untuk pelayanan habis terbakar. Kalau bayangkan saudara, kamus bahasa, tata bahasa, bahasa apa itu? Bukan ya bahasa-bahasa yang ada di India. Bahasa Punjabi, bahasa Sanskerta, bahasa Bengali, bahasa Telugu. Mereka kan buat buku saudara, ya. Ngomong, wow ya, saya, I cinta, nih kamu ya, wow I nih saya cinta kamu ya, oh kamus, pokoknya kamus sudah dicatat semua, supaya apa nanti waktu menerjemah ke dalam bahasa-bahasa suku di India itu gampang dilakukan, ditambah dengan aturan tata bahasa. Misioneri dulu itu sudah berat sekali, termasuk yang di Myanmar, yang di Myanmar, Burma sekarang. Karena misioner di situ sampai belajar tata bahasa dan mereka sampai membuat tata bahasa Burma atau Myanmar. Saudara, habis semuanya. Secara manusiawi sedih. Tapi syukur kepada Tuhan, William Carey dan rekan-rekannya mereka sadar. Roma 8 ayat 28. Segala hal yang terjadi semua ada maksud Tuhan. Mereka tidak sampai menyesali bertahun-tahun, enggak usah, ya. Satu kali William Carey juga waktu merenungkan firman Tuhan, dia teringat firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Dia langsung tertegur. Ya mungkin William Carey juga satu sisi juga nyesel juga ya, pasti ada nyesel. Aduh kok nggak bisa diselamatkan. Bahkan ada timah-timah yang digunakan untuk mencetak bahasa Mandarin, sudah Alkitab bahasa Mandarin ada. Tapi sudah timah-timah itu semua terbakar api ya, habis. Namun ternyata apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam perenungan-perenungan mereka dengan damai sentosa, dan akhirnya satu kali mereka mendengar kabar. Berita mengenai kebakaran pelayanan di Serampore, India ini membuat banyak orang Kristen di Inggris, tempat William Carey dilahirkan dan dibesarkan. Orang Kristen di sana tiba-tiba dengan serentak mendukung pelayanan di sana dan membawa banyak misioneri untuk melayani di berbagai tempat lagi. Saudara, tidak bisa dipikirkan.
Itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ingat baik-baik, semua kegiatan gerejawi kita, kegiatan agama kita, ingat kalau Tuhan bersama kita, itu yang penting. Bukan pendeta, bukan majelis, bukan guru sekolah minggu, bukan teman si A si B. Saya kadang-kadang menyesal, betul-betul bingung. Sekarang sudah lewat medsos, YouTube, banyak sekali khotbah-khotbah ngawur. Ya, kadang-kala sudah, saya senang, khotbahnya menarik, membuat saya bertumbuh. Tapi alasan bertumbuh ketika membahas firman Tuhan dengan benar, dia tidak mau terima. Apakah itu bertumbuh? Tidak. Saudara, hati-hatilah. Sekarang zamannya pasca modern, post truth, kebenaran menurut saya, bukan lagi kebenaran menurut firman Tuhan. Mari kita kembali kebenaran menurut firman Tuhan. Mari kita taati bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu, tolonglah setiap kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Biar firman Tuhan yang telah kami pelajari betul-betul membuat kami semakin memahaminya dengan baik. Bagaimana kegiatan agama, kegiatan gerejawi kami, jangan sampai kami melupakan spiritnya. Tuhan, bersamalah dengan kami, besertalah kami. Dan dengan demikian kami boleh memiliki perubahan hidup, pola pikir, karakter, moral, mental, bahkan tingkah laku kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah saudara kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.